iblis merubah bentuk dirinya menjadi seorang lelaki muda seperti seorang pencari kerja. Lalu di tempat inilah iblis membuat sebuah seruling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ujiannya. Begitupun dengan para nabi dan rasul yang mulia. Bahkan mereka mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam atas kesabarannya terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya, yakni ketika Habil, anak yang sangat ia sayangi dan cintai, terbunuh oleh saudara sekandungnya. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Syit. Mendengar namanya pasti sangat asing di telinga kita. Memang beliau merupakan salah satu nabi yang namanya tidak diabadikan dalam Al-Quran. Namun kisah beliau ada dalam riwayat-riwayat para ulama, seperti yang termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir. Arti Syit sendiri adalah hadiah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan anak dari Nabi Adam yang memiliki banyak kelebihan dari yang lain. Beliau memiliki kebijaksanaan serta ilmu yang luar biasa. Beliau juga dikenal adil dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Syit yang ditunjuk sebagai penerus Nabi Adam dalam memimpin umat manusia. Beliau menerima perintah khusus berupa suhuf yang berjumlah 50 lembar. Sebelum Nabi Adam wafat, beliau menunjuk Nabi Syit agar memimpin umat manusia. Selain itu, beliau juga memberikan 5 pesan nasihat kepada Nabi Syit. Pertama, jangan pernah merasa aman hidup di dunia, karena Nabi Adam yang pernah hidup di surga dengan tenang pun dikeluarkan daripadanya. Kedua, jangan mengikuti keinginan hawa nafsu istri, karena hal tersebutlah yang membuat beliau memakan buah terlarang. Ketiga, pertimbangkan setiap perbuatan yang dilakukan agar tidak menyesal di kemudian hari. Yang keempat, ketika hati merasa ragu terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah perkara tersebut. Yang kelima, bermusyawarahlah bila engkau diuji dengan suatu masalah. Nabi Syit itu adalah anak yang soleh. Beliau selalu mengingatkan saudara-saudaranya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam wafat,
Nabi Syed yang memimpin anak-anak keturunan Nabi Adam. Beliau dengan sangat adil dan penuh tanggung jawab memimpin saudaranya. Beliau membawa persatuan di antara anak keturunan Nabi Adam yang bersamanya dengan berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum wafat, Nabi Adam tinggal bersama Nabi Syed dengan semua keturunannya di suatu daerah pegunungan. Di pihak lain, Kabil dan orang-orang yang bersamanya berkembang dan terus berkembang, melebihi orang-orang yang bersama Nabi Syed. Kabil memiliki sifat yang sangat agresif. Dia serakah dan sombong. Ia juga memiliki karakter yang keras kepala, sulit untuk bergaul dengannya. Kemudian Kabil memutuskan untuk pergi dan bermukim di daerah lembah menjauh dari Syed dan golongannya. Sementara Nabi Syed telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariatnya bahwa Nabi Syed dilarang untuk bercampur atau bergaul dengan orang-orang yang berada di lembah, yaitu golongan Kabil. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara kedua golongan ini. Para pria dari kalangan Kabil memiliki paras yang kurang menarik, sementara wanitanya memiliki paras yang cantik dan rupawan. Sebaliknya, pria dari golongan Nabi Syed memiliki wajah yang indah dan tampan, sedangkan para wanitanya memiliki paras yang kurang indah untuk dipandang. Dikisahkan bahwa suatu hari iblis merubah bentuk dirinya menjadi seorang lelaki muda seperti seorang pencari kerja. Ia pergi ke tempat pandai besi yang bekerja dengan logam. Ia meminta untuk bekerja kepada pandai besi tersebut. Lalu di tempat inilah iblis membuat sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia keluar dan memperkenalkan seruling tersebut kepada semua orang. Perlahan tapi pasti dia mulai membuat bunyi-bunyian yang belum pernah didengar sebelumnya. Karena pada zaman tersebut orang-orang belum mengenal bunyi-bunyian. Kemudian ia membuat sebuah gendang lalu menabuhnya. Dengan penuh penasaran, mereka berkata, "Suara apa itu?" Kemudian orang-orang itu pun menghampiri suara tersebut. Mereka begitu asyik menikmati suara tersebut. Lalu secara perlahan-lahan mereka mulai melupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa karena dia membawakan seruling itu kepada mereka, bagian tubuh mereka secara tidak sadar terpengaruh pada bunyi seruling tersebut. Kemudian mereka pun mulai menari-nari, dan inilah cara syaitan mengenalkan alat musik kepada dunia. Dan melalui alat musik tersebut dia menguasai mereka. Mereka menyisihkan satu hari pada malam Ahad
Kemudian di malam tersebutlah mereka mulai berpesta, sehingga pada suatu waktu beberapa pemuda dari golongan Nabi Syit didatangi oleh syaitan. Dia mendatangi mereka lalu membuat keraguan dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa mereka dilarang untuk berhubungan dengan sepupu mereka? Dikisahkan bahwa beberapa pria dari golongan yang di pegunungan, yaitu golongan Syit, mulai mendengar suara tersebut. Dengan rasa penasaran, mereka mendatangi arah suara tersebut. Kemudian mereka melihat para wanita yang berada di bawah gunung memiliki paras yang cantik. Kemudian mereka terus mendekat dan mendapati para pria yang tampan yang membuat pandangan mata sejuk bila memandang. Sehingga dalam keadaan demikian, para wanita tersebut mulai menunjukkan kecantikannya secara berlebihan atau tabaruj, dan mereka mulai berhias untuk menarik perhatian para pria tersebut. Inilah pertama kalinya syaitan mengajarkan tabaruj pada manusia. Dengan keadaan demikian, mereka mulai bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Hubungan mereka yang bebas tanpa batas membuat hawa nafsu bergejolak dengan sangat keras. Dengan demikian, hal inilah yang membuat mereka semakin jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alunan musik yang mendayu-dayu yang pada akhirnya membuat mereka melakukan perzinahan dengan bebas sesuka hawa nafsu mereka. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah awal mula terjadi perzinahan di kalangan umat manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.